Bos, 1 piring nasi goreng. Oh, baik. Jika putriku masih hidup, dia mungkin seusia ini sekarang. Pak, kamu sudah bekerja keras mengantar. Aku menambahkan telur goreng untukmu. Terima kasih. Rasa nasi goreng ini. Nasi gorengnya sudah datang. Wow, nasi goreng. Ayah, kenapa punyaku ada sosisnya, tapi punyamu tidak? Ayah tidak pernah suka sosis, jadi aku kasih semua sosis untukmu. Ayo, habiskan. Ayah, bagaimana ayah membuat nasi goreng seenak ini? Ayah akan memberitahumu sebuah rahasia. Kau ingat? Ini resep rahasia ayah. Mengerti, kalau Nian-Nian sudah besar, aku akan membuatnya untuk ayah juga. Sin, kau lelah? Mundur. Jangan sampai minyaknya memercik ke kamu. Ada apa, Paman? Nasi gorengnya tidak enak? Tidak. Enak. Sangat enak. Nasi goreng ini adalah keahlian pacarku. Kamu hanya bisa mendapatkannya di sini. Tidak bisa dapat di tempat lain. Nona, siapa yang mengajarimu membuat nasi goreng ini? Cepat, lihat, itu kakakku. Dia preman lokal di sini. Kenapa dia di sini? Dan dengan banyak orang. Dan dengan banyak orang. Ini wilayah kakakku. Jika kamu tidak bayar uang keamanan, kamu tidak bisa buka usaha di sini. Hentikan merusaknya. Hentikan, kakakku. Aku akan bayar uang keamanan. Aku akan. Berhenti. Kakakku, berapa uang keamanan yang kamu mau? 200? Oke, aku ambilkan sekarang. Kau pikir aku pengemis? Aku mau 200.000. 200.000 harimau dengar. Aku menjalankan usaha kecil. Bisa dikurangi sedikit? Jangan pura-pura miskin di hadapanku. Aku tahu kalian berdua akan menikah besok. Kamu punya 200.000 di rekeningmu. Harimau 200.000 itu adalah mahar aku. Aku kerja 3 pekerjaan setiap hari, berhemat dan menabung, untuk mengumpulkannya. Aku tidak punya orang tua sejak kecil, yatim piatu. Aku hanya ingin pernikahan yang bahagia dengan Tianyu. Kami akan menikah besok. Bisa kurang sedikit? Bagaimana dengan 20.000? Jangan bilang aku tidak peduli kamu menikah atau tidak. Dan kamu tawar-menawar denganku? Harimau tenang. Hei, aduh. 200.000. Jika kamu kurang 10.000, aku akan potong 1 jarinya. Tidak, jangan. Hitung sampai 3. Setelah 3 detik, aku akan potong jari ini. Besok, kamu akan menikahi orang cacat. Hahaha. Sin, jangan bodoh. Aku tidak ingin menjadi cacat. Meskipun kamu tidak punya mahar, aku akan tetap menikahimu. Sin. Aku akan bayar. Harimau, jangan sakiti dia. Aku akan memberikanmu 200.000 sekarang juga. Lepaskan dia. Begitu dong. Hahaha. Jangan berikan padanya. Aduh, haha. Kamu bekerja keras untuk uang itu. Dia kira dia siapa? Dia tidak layak mendapat uangmu. Om, dia orang yang tidak bisa kita ganggu. Kita bisa cari uang lagi. Aku tidak mau Tianyu terluka. Siapa orang ini ikut campur? Pergi kalau tidak mau mati. Minta uang keamanan di siang bolong? Dengan aku di sini hari ini, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Aduh. Seorang kurir? Berani menghalangi penghasilanku? Tangkap dia. Tidak. Aduh. Kamu? Siapa kamu? Seseorang yang tidak bisa kamu ganggu. Pergi. Ayo pergi. Om, aku tidak tahu kamu sekuat itu. Terima kasih tadi. Terima kasih.
Aku akan bersiap dulu. Pernikahannya besok. Aku pergi dulu. Oke, aku akan berkemas dan datang membantu. Nona, kalau boleh aku bilang, pacar kamu mungkin bermasalah. Om, apa yang kamu bicarakan? Kami sudah bersama selama 5 tahun. Hubungan kami baik-baik saja. Dan, besok adalah hari pernikahan kami. Hei, Om, kebetulan kita bertemu. Kenapa kamu tidak datang ke pernikahanku? Kenapa kamu tidak datang ke pernikahanku? Acaranya di Hotel Haicheng. Nian mungkin seusianya, mungkin sudah menikah sekarang. Om, apa kamu mendengarku? Oh, maaf, aku hanya berpikir, jika putriku seusiamu, dia juga akan menikah. Om, apakah putrimu sudah tiada? Dia. Aku sudah mencarinya. Maaf, aku mengingatkan kenangan menyakitkan. Tidak apa-apa. Buku memang harus dibaca ke depan. Orang harus melihat ke depan. Tenggelam dalam kesedihan hanya akan membuatmu terpuruk. Putrimu tidak akan mau melihatmu terpuruk dalam duka. Ada apa, Nian? Guru bilang kita harus hafal kata-kata bahasa Inggris. Semua anak lain bisa melafalkannya, tapi aku tidak bisa. Nian, buku memang harus dibaca ke depan. Orang harus melihat ke depan, tenggelam dalam kesedihan hanya akan membuatmu terpuruk. Ayo, tidak apa-apa. Bagaimana kalau ayah berlatih bersamamu? Oke, Om, aku harus pergi bersiap untuk pernikahan. Sampai jumpa besok. Hei. Itu. Ye Ling Sui. Sepertinya aku benar-benar menemukan putriku. Si bodoh Lisin. Dia hampir tertipu, lalu datang, yang ikut campur, bikin aku rugi 200.000. Sayang, jangan marah. Aku kasih tahu ya. Kamu pintar sekali, si bodoh itu akan tertipu besok. Lalu dengan 200.000 itu, aku akan belikan kamu 2 tas lagi. Lisin gampang banget ditipu. Dia benar-benar mengira kamu suka wanita seperti dia. Orang yang tidak punya orang tua, orang rendahan, dan dia ingin menikahiku. Dia hanya pantas untuk menikahi gelandangan. Besok kita akan pastikan dia mempermalukan dirinya di pernikahan kita. Anggap saja sebagai hiburan di pernikahan kita. Membayangkan dia besok di pernikahan, menangis dan berteriak seperti badut, aku sebenarnya menantikannya. Oh, Tianyu ayahku besok akan datang ke pernikahan kita. Apa? Ayahmu? Raja dunia bawah tanah Haicheng. Dia juga datang besok? Ke pernikahan kita? Ayahku menyambut Gubernur Ye Ling Sui dari Provinsi Jiang. Jika kamu besok tampil bagus, menarik hatinya, di masa depan, kamu pasti akan diuntungkan. Gubernur Ye. Di belakangnya ada istana naga seorang tokoh besar. Iki, jangan khawatir. Besok aku akan buat kesan baik pada ayahmu. Apa? Menikah besok? Tidak bisa menunggu sampai malam ini. Kamu sedang apa? Tianyu, siapa wanita ini? Seorang klien kami baru saja membahas bisnis. Seorang klien? Baiklah, jangan buang waktu. Ayo bersiap untuk pernikahan besok. Lisin, tunggu saja sampai besok. Di pernikahan, kamu akan dipermalukan. Apa, Tuan Long Shuai? Kamu sudah menemukan putrimu. Itu hebat. Kamu akhirnya bisa kembali ke Istana Naga. Gubernur Ye, tentang proyek pembangunan di selatan kota. Kita bicarakan nanti. Yang terpenting sekarang adalah putri Tuan Long Shuai sudah ditemukan. Jadi putri Tuan Long Shuai ada di Haicheng. Seseorang, Siap, Pak. siapkan hadiah yang mewah. Selama putri bahagia, keluarga Wang saya akan segera naik daun, hahaha. Lisin. Apa kau benar-benar nian-nianku? Ayah datang untuk pernikahanmu. Paman Huang, Paman Pan, Paman Li kalian datang. Kami buru-buru ke sini setelah kerja. Untungnya, kami sempat untuk pernikahanmu. Bau apa itu? Xiao Xin.
Ini dari kami bertiga uang hadiah. Nah, kami bertiga bekerja di proyek konstruksi dan tidak berpenghasilan banyak. Tapi ini bentuk perhatian kami. Jangan ditolak, ambillah. Ayo, ambil. Aku tidak bisa menerima uang ini. Paman Huang kaulah yang mendirikan warung makanku. Paman Li, saat aku sangat miskin, sampai tidak bisa makan kau memberiku $500. Paman Pan, saat aku demam tinggi dan tidak sadarkan diri kau membawaku ke rumah sakit, aku tidak akan pernah bisa membalas kebaikan kalian. Bagaimana aku bisa menerima uang kalian? Oh, Xiao Xin, jangan berkata begitu. Kamu seumuran dengan anak-anak kami. Ya. Sudah sepantasnya kami menjagamu. Sekarang kamu sudah menikah pasti banyak pengeluaran, ambil uangnya. Ya, Xiao Xin ambillah. Ayo. Jangan cuma berdiri di luar hei. Ayo masuk ayo. Ayo. Selamat ya. Li Xin benar-benar kelas bawah. Orang macam apa yang dia undang? Berani sekali orang-orang ini datang ke acara seperti ini. Bikin malu saja. Bu Li Xin, itu yatim piatu. Mana mungkin dia kenal orang penting. Paling-paling dia kenal beberapa buruh migran yang sama rendahnya dengan dia. Hei, tapi Bu, bukankah lebih baik kenalannya datang? Sebentar lagi Li Xin akan semakin malu. Ayo. Nak, bagaimana jika wanita Li Xin itu membuat masalah lagi nanti? Hari ini adalah hari besarmu dan Meiki hari besar. Akhirnya kamu naik ke keluarga Wang. Keluarga kita akan naik ke puncak ketenaran dan kekayaan. Kita tidak boleh salah langkah. Dia tidak punya orang tua, dia bahkan tidak bisa membawa mahar yang layak. Masalah apa yang bisa dia timbulkan? Jangan khawatir. Meiki dan aku sudah merencanakan semuanya. Tunggu saja dia pergi diam-diam dari pernikahanku dengan malu. Apa? Keluarga Chen benar-benar sekumpulan ular tak berperasaan. Mereka benar-benar menipu Li Xin. Mereka mencari kematian. Long Shuai, penyelidikan selesai. Li Xin dikirim ke panti asuhan 15 tahun yang lalu. Nama itu diberikan oleh panti asuhan. 15 tahun yang lalu? Yatim piatu. Jadi, Chen Tianyu itu, bagaimana ceritanya? Chen Tianyu mulai berkencan dengan Li Xin 5 tahun yang lalu. Namun menurut catatan, selama hubungannya dengan Li Xin, dia selingkuh dengan Wang Meiki. Menurut penyelidikan, Li Xin pernah demam tinggi, sementara Chen Tianyu bersama Wang Meiki bersenang-senang di hotel. Pada akhirnya, buruh migran yang sering berbelanja di kiosnya membawanya ke rumah sakit. Ada juga daftar di sini, Long Shuai. Ini semua orang yang telah membantunya. Aku punya firasat bahwa Li Xin ini pasti putri yang hilang 15 tahun yang lalu. Semua yang telah membantunya selama ini adalah dermawanku. Siapkan hadiah untukku. Aku ingin membalas mereka. Ya, Long Shuai, bagaimana dengan keluarga Chen? Hari ini, aku akan membalas kebaikan dan menyelesaikan masalah. Mereka yang menindas putriku tidak akan ada satupun yang kulepaskan. Aku masuk dulu. Kirim barang-barangnya segera. Aku ingin mereka melihat bahwa Li Xin tidak kehilangan orang tua. Pendukungnya adalah aku. Tianyu kami sudah bersama selama 5 tahun. Dan akhirnya kita berhasil. Xin, karena kita sudah menikah sekarang, mas kawin $200.000 itu bisa kamu berikan padaku? Kenapa kamu terburu-buru? Uang itu cepat atau lambat menjadi milikmu. Tidak ada yang lebih penting dari pernikahan kita sekarang. Xin, maksudmu apa? Karena kita sudah menikah, kamu masih tidak mau memberiku 200.000 mas kawin itu, kan? Apa kamu tidak percaya padaku? Kamu sekarang sudah menikah dengan anakku. Apa kamu takut uangnya kabur? Ibu, tidak. Jangan salah paham. Aku hanya benar-benar ingin menikah dengan Tianyu. Aku akan menandatangani perjanjiannya sekarang. Tianyu, selama bertahun-tahun, aku menabung uang hasil jerih payah, dan aku memberikannya semua padamu. Sekarang kamu adalah kepala dari keluarga kecil kita. Berikan ke sini. Bodoh, apa kamu benar-benar pikir aku akan menikahimu? Tianyu,
Apa maksudmu dengan itu? Orang sepertimu pantas Tianyu menikahimu. Hari ini, yang dia nikahi adalah aku. Ada apa dengan Tianyu? Bukannya dia klienmu? Klien? Hanya orang bodoh sepertimu yang akan percaya bahwa Tianyu dan aku cocok. Dia tidak pernah berniat menikahimu. Mustahil. Tianyu tidak akan berbohong padaku. Tianyu, katakan padaku bahwa dia berbohong. Dia benar. Kau hanya pedagang kaki lima miskin yang tidak pantas untukku. Itu bukan yang kau katakan sebelumnya. Kau bilang kau hanya akan mencintaiku. Kau benar-benar bodoh. Seorang wanita tanpa kemampuan dan tanpa koneksi sepertimu, bagaimana bisa dibandingkan dengan Meiki? Kau bahkan ingin menikahiku? Hamha. Saat keluargamu hampir tidak bisa makan, aku menafkahi keluargamu. Biaya kuliahmu aku cari dengan bekerja siang malam. Aku berkorban begitu banyak untukmu. Kau tidak bisa meninggalkanku. Pengorbanan kecilmu berapa harganya? Kau tidak akan pernah bisa memberi Tianyu apa yang dia inginkan. Kau hanya membodohi dirimu sendiri. Mobil, rumah, kau tidak mampu beli satu pun. Tabunganmu itu cuma cukup untuk belikan aku satu tas. Meiki adalah putri keluarga Wang, anak dari Wang Zhenhua, raja bawah tanah. Phoenix sejati, bukan orang sepertimu, tanpa orang tua, bisa dibandingkan. Hari ini adalah hari bahagia pernikahan Tianyu dan aku. Saran aku, berhentilah jadi pengganggu. Kalau tidak, akan kusuruh mereka mengusirmu. Aku tidak pergi. Tianyu, pasti ada kesalahpahaman di antara kita, kan? Setelah semuanya jelas, kau masih akan menikahiku, kan? Li Xin, jangan naif. Aku tidak pernah mencintaimu. Setiap hari aku mencium bau keringatmu. Itu membuatku kuat, mengerti? Jika saja kau memberikan uang itu kepada brohu kemarin, kau tidak akan muncul di pernikahanku sama sekali. Apa? Kau yang mengirim orang-orang itu? Chen Tianyu, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kau tidak pernah mencintaiku. Kenapa kau berbohong padaku? Dan kau ambil semua uang yang aku peroleh dengan susah payah, hanya untuk membelikannya tas. Kamu membuang waktu Tianyu selama bertahun-tahun. Anggap saja ini kompensasi, dan kamu mau minta kembali. Tidak mungkin. Biasanya, kalau aku mau beli tas, kamu tidak mau mengizinkanku. Kamu bilang ingin menabung untuk beli rumah. Saat kamu cukup menabung, ini baru kesampaian di kehidupan berikutnya. Bukankah itu untuk kehidupan kita bersama? Bahkan pernikahan hari ini dibayar olehku. Kamu tipu aku habis semua uangku, dan kamu masih ngomong begitu? Kamu menjijikkan. Li Xin memperlakukan Chen Tianyu dengan baik, dan dia menggelapkan semua uangnya. Dia balik menuduhnya, dasar brengsek. Jangan dengar omong kosongnya. Beraninya kamu mengutuk anakku, kamu, seorang yatim piatu, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Kamu pasti, di belakang anakku, melakukan sesuatu yang curang. Anakku mengambil sedikit kompensasi, apa salahnya? Aku tidak. Uang itu semua hasil kerja kerasku, sen demi sen, dengan halal. Tidak, kamu tidak. HMPH. Tianyu, kamu bilang sama mereka. Ini kenangan yang menyakitkan bagiku. Untungnya, aku punya Meiki untuk membantuku melewatinya. Hari ini pernikahan kami, hari yang sangat penting, dan perempuan jalang ini masih datang untuk membuat masalah. Mengacaukan pernikahanku dengan Meiki. Maka jangan salahkan aku kalau aku tidak memberi ampun. Semuanya, lihat. Uang ini semua hasil kerja Li Xin, perempuan tidak tahu malu ini, dengan tidur dengan laki-laki di luar. Dan tadinya aku kasihan sama Li Xin. Dia penuh kebohongan, perempuan yang tidur dengan siapa saja. Perempuan tidak tahu malu seperti ini seharusnya pergi saja. Keluar, 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 keluar. Aku tidak. Jangan dengar dia. Uangku dihasilkan sen demi sen, dengan jualan di kios. Wanita. Siapa yang percaya kebohonganmu? Kamu menjijikkan. Kalau aku jadi kamu, aku lebih baik mati saja. Pah. Kamu di sini, memutarbalikkan fakta, memfitnah seorang gadis muda. Apa hati nuranimu tidak sakit? Xia Oxin, kami bertiga menyaksikan dia tumbuh dewasa. Dia gadis yang baik, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kamu, jangan fitnah dia. Jika kamu tidak suka Xia Oxin, biarkan saja dia pergi. Kenapa kamu memfitnahnya? Benar. Dari mana datangnya pekerja migran ini? Ini wilayah keluarga Wang. Kamu tidak berhak bicara di sini. Keluar sekarang. Apa kamu tidak punya rasa hormat pada hukum? Di Haicheng, akulah hukumnya. Aku bilang padamu,
Gubernur Ye dari Provinsi Jiang pagi tadi mengantar ayahku untuk bertemu Jenderal Long. Token dari Jenderal Long dihadiahkan oleh ayahku. Bukan hanya itu, ayahku juga akan memperkenalkan aku dan Tian Yu kepada Jenderal Long. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu melawan aku? Apa? Jenderal Long, apa aku dengar dengan benar? Yang menghilang bertahun-tahun lalu, pemilik Aula Naga? Dia puncak dari Daxia. Jika keluarga Wang masuk dengan Jenderal Long, mulai sekarang, bukan hanya Provinsi Jiang, tapi seluruh Daxia, mereka bisa berjalan seenaknya. Kau dengar aku? Kalian, jika tidak ingin mati, keluar sekarang. Aku tidak akan pergi. Meskipun kamu kaya dan berkuasa, terus kenapa? Itu tidak berarti kamu bisa menindas orang. Aku ingin tinggal. Aku juga ingin tinggal. Benar, kita semua tinggal. Untuk mendukung Xia Oxin. Kamu menolak minuman hanya untuk dipaksa minum hukuman? Karena kamu bersikeras membela wanita ini, jangan salahkan aku jika menjadi bermusuhan. Pengawal. Hajar mereka. Tidak. Jangan. Jangan. Teruskan. Hentikan. Hentikan. Jika ada masalah, hadapi aku. Kamu pikir bisa menyuruhku? Aku bilang, semua yang berhubungan denganmu, tidak akan aku biarkan lolos satupun untukmu. Aku akan bersenang-senang denganmu sungguhan. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak tahu terima kasih. Jalang, aku mengundangmu ke pernikahanku untuk menjadi badut untuk menghidupkan suasana. Kamu tidak mau bekerja sama, baiklah, tapi kamu menghancurkan pernikahanku. Aku ingin kau berlutut dan meminta maaf. Kaulah yang sengaja mengejarnya. Ini pernikahanku. Masih keras kepala? Karena kamu tidak menyadari kesalahanmu, kalian, bantu dia. Kau dengar aku. Minta maaf pada Meiki sekarang. Chen Tianyu, lepaskan aku. Lepaskan aku. Xiao Oxin? Oh, Satu tidak cukup. Nak, lanjutkan. Apakah hadiahnya sudah siap? Sudah siap, Long Shuai. Anakku, selama ini, ayah tidak berada di sisimu. Aku khawatir kamu telah melalui banyak hal. Jangan khawatir, mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Berhenti di sana. Paman, tolong aku. Linian, kami belum pernah melihat ayahmu. Ayahmu pasti seorang pembunuh. Dia ditangkap dan dipenjara. Kamu bohong. Ayahku adalah pahlawan. Dia pergi melindungi orang lain. Kamu bohong. Ayahmu pasti dipenjara. Berhenti menghina ayahku. Anak pembunuh. Tangkap dia, tangkap dia, tangkap dia, tangkap dia, tangkap dia, tangkap dia. Apa yang kamu lakukan? Lari! Ayah, tolong aku. Anak, kamu sudah melalui banyak hal. Apa kalian yang mengganggunya? Dari mana datangnya orang tua ini? Berani menghalangi jalanku. Bukankah kamu orang yang mengantar makanan kemarin? Apa, berdandan mewah hari ini, datang untuk membela Li Xin juga? Kamu tahu dia sudah diambil, tapi kamu tetap ikut campur hubungannya. Dan kamu punya nyali untuk mengganggunya di sini, dan kamu bajingan tidak berperasaan. Tabungan Li Xin yang terkumpul selama bertahun-tahun, dia ingin memberikannya padamu di pernikahan, ini adalah cintanya padamu, dan begini cara kamu memperlakukannya. Cinta? Seorang wanita tanpa orang tua, tanpa keluarga, tidak pantas mendapatkan cinta. Dia bodoh memberikannya. Tidak ada yang bisa disalahkan selain dirinya sendiri. Bukan urusanmu, kamu tukang antar. Uang Li Xin, tidak satu sen pun akan kamu ambil hari ini. Kamu, dan kamu, kalian berdua akan minta maaf kepada Li Xin dengan benar. Tukang antar, dan kamu berani kasar pada kami? Aku bilang padamu, tukang antar, aku seorang Wang. Ayahku adalah raja bawah tanah Haicheng, Wang Zhenhua. Kamu ingin aku bersujud dan minta maaf padanya? Kamu juga ingin mati. Hah? Keluarga Wang?
Keluarga Wang di mataku tidak berarti apa-apa. Jika kalian tidak minta maaf hari ini, apalagi kalian berdua, bahkan seluruh Haicheng akan dikubur bersama kalian. Bajingan, beraninya kamu menghina keluarga kami. Kamu mencari mati orang tua. Kamu mempertaruhkan nyawamu untuk melindunginya? Kamu pikir kamu ayahnya? Benar. Hari ini, aku adalah ayahnya. Paman, jangan terlalu impulsif. Li Xin, jangan khawatir. Dengan saya di sini hari ini, saya di belakangmu. Dia tidak punya orang tua. Dari mana dia punya ayah? Ayah apaan? Lihat lelaki tua ini, membelanya seperti itu. Pasti dia sugar daddy-nya. Li Xin, kamu bawa orang macam ini untuk membelamu? Memalukan? Li Xin, aku tidak pernah mengira kamu begitu kotor. Sepertinya aku harusnya sudah putus denganmu dari dulu. Kamu bahkan tidur dengan lelaki tua. Kamu bohong. Paman dan aku tidak ada apa-apa. Aku tidak akan biarkan kamu memfitnahnya. Wanita, kamu masih tidak mau mengaku. Selingkuh dari anakku di belakangnya. Dan kamu berani membawa lelaki tua kekasih ke sini. Membuat dirimu jadi tontonan. Kamu baik-baik saja? Jangan khawatir. Hari ini, mereka yang membuli kamu, tidak akan ada satupun yang kulepaskan. Keluargamu membuli Li Xin, dan sekarang kamu berbalik untuk memfitnahnya? Apa kamu benar-benar berpikir karena dia tidak punya orang tua, kamu bisa seenaknya padanya? Hari ini, aku akan membelanya dan menuntut keadilan. Kamu, sampah dari dasar, keadilan apa yang bisa kamu tuntut? Kamu seperti 3 pekerja migran malang itu, pantas diinjak-injak oleh kakiku. Kamu tidak lain tidak berguna yang hidup dari ayahmu, dan kamu berani bicara tentang pekerja migran itu, biarkan aku bilang, mereka membantu Li Xin, jadi mereka adalah penyelamatku, hari ini. Aku di sini untuk membalas kebaikan itu, hahaha. Kau dengar itu? Kamu hanya seorang kurir tingkat rendah. Apa bedanya antara kamu dan 3 pekerja migran itu? Hari ini kamu berdandan cukup rapi, dan membayar utang, apa? Mengantarkan peti mati untuk mereka bertiga. Li Xin, aku bilang ayah murahanmu ini sama seperti kamu. Tidak, bahkan lebih bodoh darimu. Bukan hanya statusnya rendah, tapi pikirannya juga kacau. Chen Tianyu, Li Xin menganggapmu sebagai yang paling dicintainya. Selama bertahun-tahun dia berhemat hanya untuk menikahimu dengan gaya. Tapi kamu, sebagai pacarnya, saat Li Xin sakit, kamu pergi ke perempuan tak tahu malu ini untuk main-main? Saudara-saudaramu, pekerja migran paling rendah di matamu, membawanya ke rumah sakit, di mana kamu? Beraninya kau bicara seperti itu tentang Li Xin? Kamu pikir siapa dirimu? Kamu pikir bisa menggurui aku? Bukannya dia bodoh dan murahan? Memaksakan diri padaku untuk mendukungku dan memberiku uang. Chen Tianyu, aku sangat buta. Dan kamu sengaja jadi orang ketiga, tidak tahu malu. Dan sekarang kamu mengandalkan ayahmu untuk seenaknya di sini. Kamu juga tidak akan lolos hari ini. Apa? Kamu pikir bisa mengalahkanku? Hari ini, aku, Lin Feng, akan membalas kebaikan dengan kebaikan, dan menyelesaikan urusan lama. Kakak, jangan gegabah. Aku tahu, kamu hanya ingin membela Xiao Xin. Tapi ayahnya adalah raja bawah tanah Haicheng. Kami tidak sebanding dengan mereka. Kamu, sebaiknya kamu cepat bawa Xiao Xin pergi. Kami bertiga, tidak masalah kok. Kami akan menahan mereka. Kami bertiga, saudara tua, hari ini kita akan bertarung sampai mati. Ayo bertarung. Selama ini, kamu sudah terlalu banyak membantu Li Xin. Kamu adalah penyelamatku, hanya raja bawah tanah Haicheng. Berani menyentuh mereka? Beraninya kamu bicara soal ayahku seperti itu, kamu cari mati. Apakah aku berkata jujur? Kamu akan tahu sebentar lagi. Tangkap mereka, patahkan kaki mereka semuanya, dan buang mereka keluar. Masuk. Hai, kurir. Kamu benar-benar memanggil seseorang? Siapapun yang kamu panggil hari ini, tidak ada gunanya. Kakak Li, kaulah yang saat Li Xin berada di masa tersulitnya, dengan murah hati membantunya dan memberinya $500. Jadi dia tidak kelaparan di jalanan. Hari ini, saya membalasmu 10.000 kali lipat atas nama Li Xin. Ini $5 juta. Ambil. Apa? $5 juta tunai? Sepanjang hidupku, aku tidak pernah melihat uang sebanyak ini. Benar-benar $5 juta tunai. 500 menjadi 5 juta.
Wow, itu keuntungan 10.000 kali lipat. Bagaimana jika aku memberi Lee Sin 200.000? Bukankah itu 2 miliar? Hanya 5 juta. Uang saku tahunanku lebih dari itu. Kamu pikir itu cukup untuk menakutiku? Ya, ini terlalu banyak uang. Aku tidak bisa menerimanya. Saat aku membantu Sin dulu, aku tidak mengharapkan imbalan apapun. Ah, kamu mencari uang pasti juga tidak mudah. Ambil kembali, tolong. Kakak Lee, setetes kebaikan harus dibalas dengan mata air yang melimpah. Ambil saja. Ini. Bang Pan. Kamu saat Lee Sin sakit menggendongnya ke rumah sakit dan bahkan membayar biaya medis. Bang Pan ini bukan apa-apa Xiaoxin, anak ini. Aku melihatnya tumbuh sejak kecil, saat aku melihatnya seperti melihat anakku sendiri. Jadi sudah sepantasnya, bukan apa-apa. Aku tahu putrimu mengalami kesulitan di sekolah dasar. Ini Akademi Wansong Property District sekolah terbaik, 200 meter persegi, terimalah. Apa? Akademi Wansong, itu milik Hai Cheng, properti distrik sekolah terbaik. Unit termurah, harganya 10 juta. Berapa harga 200 meter persegi? Apa? 200 meter persegi. Properti di Akademi Wansong per meter. Persegi harganya 100.000. Maka ini setidaknya 20 juta. 20 juta. Nak, jika kau membawa Lee Sin ke rumah sakit, kita akan punya 20 juta. Akademi Wansong, bahkan jika aku ingin membeli, aku harus berpikir 2 kali. Apa dia benar-benar bisa memberikannya? Tidak mungkin. Aku tidak bisa menerima. Tidak bisa. Hadiah terakhir ini untuk proyek renovasi Kota Selatan. Kota Tianhai. Tidak mungkin. Kota Tianhai adalah proyek renovasi Kota Selatan bangunan inti senilai 100 miliar. Ayahku saja tidak bisa mendapatkannya. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Apa? Meiki. Proyek yang bahkan ayahmu tidak bisa dapatkan. Pasti itu palsu. Kakak Huang. Hei. Gerobak Lee Sin kamu bantu dia dapatkannya? Kamu bantu dia lepas dari kemiskinan? Itu semua Xiaoxin sendiri mencari nafkah sendiri. Aku tidak banyak membantu. Dia tidak pernah menerima uang makanan dari kita. Tanpa kalian bertiga, Lee Sin tidak akan ada di posisinya sekarang. Kota Tianhai ini adalah hadiah sebenarnya yang kuberikan pada kalian bertiga, hadiah yang sesungguhnya. Masing-masing dari kalian bertiga, memegang saham 33%. Ambillah. Apa? Dokumen proyek untuk kota Tianhai. Masing-masing dari mereka memiliki lebih dari 30%. Itu setidaknya 300 miliar. Jika mereka menerima hadiah ini, bukankah mereka benar-benar akan menjadi keluarga kaya? Maka mereka benar-benar akan selangkah di depanku. Ini pasti palsu. Paman, ini. Siapa sebenarnya kamu? Hari ini aku akan memberitahumu. Hanya dengan satu kataku, aku bisa memberikan keluarga Wangmu apa yang tidak bisa mereka dapatkan kepada mereka, dan kamu masih berani meremehkan siapapun dari mereka. Tidak mungkin. Kamu hanya seorang kurir. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan dokumen proyek untuk kota Tianhai? Ini adalah sesuatu yang hanya Gubernur Ye memiliki wewenang untuk memutuskan. Jangan khawatir. Gubernur Ye yang kamu sebutkan akan segera membawa ayahmu dan merangkak ke sini untuk bersujud dan meminta maaf padaku dan Lee Sin. Beraninya kau. Aku tak peduli bagaimana kau mendapatkan barang-barang ini, mencurinya. Tapi jika kau berani tidak menghormati Gubernur Ye, dan menyuruh ayahku bersujud dan minta maaf padamu dan wanita ini, maka kalian semua akan mati hari ini. Ini. Aku bilang padamu, ayahku sudah dalam perjalanan ke sini. Tidak hanya itu, ayahku baru saja bertemu dengan Gubernur Ye Ling Sui dari Provinsi Jiang kemarin. Sebelum ayahku tiba, berlututlah sekarang dan bersujud minta maaf padaku, dan serahkan barang-barang ini dengan baik, maka aku mungkin akan mempertimbangkan mengampuni nyawamu. Paman, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Tunggu saja pertunjukan hari ini. Tukang antar belum dengar. Cepat bawa barangnya ke sini cepat, lalu berlutut dan minta maaf. Orang sampah sepertimu pantas menyentuh hadiahku? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa kau tidak dengar? Raja dunia bawah Hai Cheng akan segera datang. Aku menantunya. Aku tak peduli kau menantu siapa. Hari ini, aku akan memukulmu, pria tak berperasaan. Aku tidak peduli kau menantu siapa. Hari ini aku akan memukulmu, brengsek tidak setia. Tamparan ini untukmu atas ketidaksetiaanmu.
karena menipu uang hasil jerih payah Li Xin. Lepaskan anakku. Tamparan ini untukmu karena memutarbalikkan kebenaran, karena memfitnah Li Xin. Tamparan ini untukmu karena tidak tahu terima kasih, karena mengkhianati perasaan tulus Li Xin. Lepaskan Tian Yu. Dasar bajingan tua, kau cari mati. Dia menantu dari keluarga Wang. Paman, tolong lepaskan dia. Dia didukung keluarga Wang. Kita tidak bisa melawan mereka. Sampah sepertimu, membunuhmu saja terlalu mudah bagimu. Tian Yu, kau tidak apa-apa. Kau merusak pernikahanku dan memukuli pengantinku. Hari ini, kalian semua mati. Setelah semua ini, kau masih tidak mau bertobat, maka hari ini aku akan membuatmu benar-benar putus asa, dengan patuh, kepada Li Xin, berlutut, dan bersujud meminta maaf. Kamu hanya seorang kurir, bisakah kau membuat kami putus asa? Apa kau bilang kita harus minta maaf padanya? Kau akan menghancurkan kami? Benar. Kau bercanda? Apa yang bisa kau lakukan? Hancurkan keluarga Wang? Sejujurnya, ayahku tahu dari Gubernur Ye kemarin bahwa Putri Long Shuai ada di Haicheng. Selama kita menemukannya, keluarga Wang bisa melesat. Apa? Putri Long Shuai ternyata ada di Haicheng? Keluarga Wang menemukannya, bukankah itu menjadikan mereka dermawan Long Shuai? Dia seorang kurir, menantang keluarga Wang yang didukung Istana Long. Aku khawatir, dia tidak akan keluar dari sini hari ini. Kau dengar itu? Keluarga Wang kami akan segera bersekutu dengan Long Shuai dan mencapai puncak kekuasaan. Kecuali kau memiliki identitas yang melampaui zaman. Jika tidak, apa yang kau miliki untuk menghancurkan keluarga Wang kami? Apa kau bilang kau mengandalkan mulutmu itu? Keluarga Wangmu layak menjilat Istana Long, karena ayahmu tidak mendisiplinkanmu. Hari ini aku akan mengajarimu atas namanya. Kau mau memukulku? Coba sentuh aku sedikit saja. Kau memukulku? Ayahku tidak pernah memukulku, kau hanya seorang kurir. Berani-beraninya kau memukulku, apa yang memberimu hak untuk memukulku? Aku memukulmu, lalu kenapa? Tapi ada satu hal yang kau katakan itu sebenarnya benar. Untuk memusnahkan keluarga Wang, aku hanya perlu mengatakannya. Ye Lingsui, bawa Wang Zhenhua dan kemari. Saat ayahku bertemu Gubernur Ye, dia harus membuat janji melalui sekretarisnya. Tapi kau hanya melakukan satu panggilan telepon dan berhasil terhubung. Kau pikir kau siapa? Dia hanya seorang kurir. Bagaimana mungkin dia punya nomor Gubernur Ye? Kurasa dia hanya pura-pura. Kau memukulku hari ini dan menghina Tuan Hua. Sekarang kau bahkan tidak menunjukkan rasa hormat kepada Gubernur Ye. Kau mati hari ini. Ayahku juga akan datang ke pernikahanku. Dan dia sudah dalam perjalanan. Berlututlah sekarang, patahkan lenganmu sendiri, dan minta maaf kepada Tian Yu. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni hidupmu. Paman, sebelum Tuan Hua tiba, kau harus pergi cepat. Aku akan mengambil tanggung jawab penuh. Kalau kamu mau melumpuhkan seseorang, lumpuhkan tanganku. Kalau kamu mau melumpuhkan seseorang, lumpuhkan tanganku. Kamu, pergi dari sini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan tangannya hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan tangannya hari ini. Aku akan menghabisi orang tua ini dulu. Lalu aku akan berurusan denganmu. Jangan takut. Tidak ada yang bisa mengintimidasi kita hari ini. Tidak ada yang bisa mengintimidasi kita hari ini. Kamu punya 3 menit. Aku sarankan kamu berlutut dan bersujud kepada Li Xin untuk meminta maaf. Jika tidak, saat Ye Lingsui tiba di sini, kalian semua akan mati. Kalian semua akan mati. Gubernur Ye. Halo, Gubernur Ye? Oh, baik, aku akan pergi ke Haicheng Grand Hotel sekarang, Haicheng Grand Hotel. Long Shuai tiba-tiba memanggilku, apakah dia akan mempromosikanku? Ya Tuhan, aku hampir naik ke puncak, hahaha. Antarkan aku ke Haicheng Grand Hotel secepat mungkin, Haicheng Grand Hotel. Kamu akan mati. Dan masih sombong. Tunggu sampai Ye Lingsui datang, dia akan menghabisimu duluan. Kalau ayahku datang, aku suruh dia menghajarmu sampai babak belur. Lihat saja kau masih bisa sombong. Lihat dirimu, takut kelihatan lemah, banyak omong seperti itu. Tapi di dalam hati kau sudah ketakutan setengah mati, kan? Demi wanita seperti ini, kau pertaruhkan nyawamu?
Apa itu sepadan? Paman, kau datang untuk menyelamatkanku. Aku sangat tersentuh, aku tumbuh tanpa ayah. Kau membuatku merasakan kasih sayang ayah yang lama kurindukan. Tapi di belakang mereka bukan hanya raja bawah tanah Haicheng, tapi juga orang besar seperti Gubernur Ye. Sebaiknya kau pergi sekarang. Selama bertahun-tahun, penyesalan terbesarku adalah tidak melindungi putriku. Hari ini, entah itu gubernur atau raja bawah tanah, siapapun yang mengganggumu, akan kuhancurkan. Omong kosong. Ayah, akhirnya kau datang. Mereka mengganggu putrimu. Kau harus membelaku. Di Haicheng, siapa yang tidak tahu aku, Wang Zhenhua, adalah raja bawah tanah, berani mengganggu putriku? Kupikir kau mencari mati? Kuil kecil, angin kencang, air dangkal, banyak kura-kura, siapa kau, Wang Zhenhua, berani mengaku raja di depanku? Setelah bertahun-tahun, kau yang pertama orang yang berani bicara seperti itu padaku. Aku ingin tahu siapa kau kira dirimu hingga berani merendahkanku seperti ini. Ayah, dia hanya seorang kurir. Dia tidak punya status sama sekali. Hahaha. Kukira dia punya status yang luar biasa. Ternyata dia hanya seorang kurir. Anak nakal sepertimu dalam setahun terakhir, sudah berapa banyak yang aku hancurkan. Orang-orang, patahkan anggota tubuhnya, lempar dia ke sungai untuk memberi makan ikan. Bukankah kau tadi sombong sekali di depanku? Sekarang Tuan Hua ada di sini, kau tetap harus mati dengan Pato. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jika kau cari orang, hadapi aku. Aku masih harus bertemu dengan Gubernur Ye dan Marsekal Long nanti, cepat selesaikan ini. Jangan tunda urusan pentingku. Kau dengar itu? Tuan Hua bilang dia akan bertemu Marsekal Long. Jadi Nona Wang benar. Keluarga Wang telah mendekati Marsekal Long. Tianyu menikahi Nona Wang. Kenaikan kekuasaannya sudah di depan mata, kan? Tianyu, kau benar-benar menikahi seorang istri yang hebat. Tentu saja. Meiki telah membantuku banyak dalam karierku. Tidak seperti wanita itu, Li Xin. Paman Long Shuai bisa mengguncang tanah dengan satu hentakan dan menyebabkan kekacauan di seluruh Daxia. Sekarang keluarga Wang sudah bergantung pada Long Shuai. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang kamu takut? Keluarga Wangku sangat disukai oleh Long Shuai. Bergabung dengan Istana Naga di masa depan sudah di depan mata. Kalian berdua semut, siapa yang memberi kalian keberanian untuk melawan keluarga Wangku? Kamu masih ingin bergabung dengan Istana Naga? Sungguh konyol. Orang sepertimu hanya pantas diinjak-injak di bawah kakiku. Dari apa yang kamu katakan, kamu adalah Long Shuai? Lelucon yang luar biasa. Orang sepertimu bahkan tidak layak untuk mengikat sepatu Long Shuai. Kamu yang berpura-pura memanggil Ye Ling Sui saja sudah cukup buruk. Sekarang kamu berani di depan ayahku menyamar sebagai Long Shuai, kamu semakin berani. Apa kamu benar-benar berpikir keluarga Wang kami begitu mudah dibodohi? Li Xin, di mana kamu menemukan orang tua bau? Tidak tahu diri. Dan tidak kenal aturan. Hari ini, kamu dan dia akan mati berdua. Paman, kita tidak bisa menghadapi mereka. Aku akan mencari cara agar mereka melepaskanmu. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Aku tahu selama ini kamu telah banyak menderita. Tapi jangan khawatir, aku di sini. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Bukalah lebar-lebar mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Apa ini? Ini token Komandan Naga. Apa? Dia Komandan Naga yang memimpin Balai Naga. Tidak mungkin. Kurir sepertinya. Bagaimana dia bisa memiliki token Komandan Naga? Masih perlu tanya? Jelas palsu. Oh, kamu berani menggunakan token palsu untuk meniru Komandan Naga? Kamu pasti mau mati. Dasar bodoh buta, kamu ingin menjilat Balai Naga, tapi kamu bahkan tidak bisa mengenali token Komandan Naga? Token? Aku sendiri yang memberikannya kepada Komandan Naga. Kupikir aku tidak tahu, biarkan aku bilang. Token Komandan Naga yang asli akan memancarkan cahaya emas saat dibakar di api. Kalau kamu bilang ini asli, berani coba? Coba saja. Tidak apa-apa. Tapi jika token ini asli, maka kamu, Raja Bawah Tanah Haicheng, bisa lupakan jadi itu lagi. Keluarga Wang akan dihancurkan malam ini, dan putrimu akan berlutut dan sujud kepada Li Xin, sampai Li Xin memaafkannya. Kamu hanya seorang kurir. Kau ingin aku minta maaf padanya? Mimpimu. Masih bersikap keras meskipun maut sudah di depan pintu.
Baiklah, jika tokenmu ini asli, keluarga Wang kita benar-benar akan celaka. Aku akan mengaku kalah. Tapi, jika tokenmu ini palsu, aku akan mematahkan anggota tubuhmu, dan selama sisa hidupmu, kau akan mengemis di jalanan. Dan kau sayang kecil, aku akan menjadikanmu budak keluarga Wang seumur hidup. Seorang pembantu. Wang Zhenhua, kau mencari mati? Cukup bicara. Bawakan baskom api. Aku akan membuatmu mati tanpa keluhan. Paman. Xiao Xin. Jangan takut. Yang mati hari ini hanyalah ayah dan anak perempuan Wang. Perhatikan baik-baik. Bersikap serius, tidak bereaksi sama sekali. Ini jelas palsu. Sial, dia berani memukulku dengan token palsu. Membuang-buang waktu kita. Kalian semua mati hari ini. Beraninya kau menggunakan nama Dragon Marshal untuk menipu orang di sini, sungguh berani. Pengawal, lumpuhkan anggota tubuhnya, lemparkan dia ke anjing. Tidak. Kakak Lin, lari. Tokennya bersinar emas. Ini asli. Ini token Dragon Marshal yang asli. Itu ternyata asli. Apa yang kalian tunggu? Padamkan apinya. Ini adalah token Dragon Marshal yang asli. Kau adalah Tuan Dragon Marshal yang asli. Karena token Dragon Marshal telah diverifikasi, Wang Zhenhua, saatnya memenuhi janjimu. Ayah, jangan tertipu olehnya. Dia mencuri proposal proyek dari kota Tianhai, jadi token ini, pasti dia juga mencurinya. Ya, pasti dia mencurinya. Apa? Dicuri? Kamu berani mencuri token Long Shuai? Kamu mencari mati? Mencuri? Wang Zhenhua, token ini, kamu sendiri yang memberikannya padaku. Bagaimana itu bisa disebut mencuri? Kamu masih berani pura-pura bodoh? Kamu berani mengklaim barang curian sebagai milikmu? Kamu sama sekali tidak menghormati Istana Naga. Gubernur Ye akan segera tiba. Pengawal, tangkap dia. Tuan Hua, dia membelaku karena khawatir. Semua ini bermula karena aku. Aku minta maaf. Tolong lepaskan dia. Minta maaf? Kamu tidak pantas. Li Xin. Wang Zhenhua, kamu mati. Kamu cuma kurir. Dan kamu ingin hidupku? Kamu akan mati. Dan kamu masih bicara besar. Sepertinya kamu ingin mati lebih cepat. Tuan, tolong pergi sekarang. Kamu sudah cukup berbuat untukku. Aku tidak ingin kamu terluka lagi karena aku. Aku dulu meninggalkan putriku. Aku menyesal sejak saat itu. Sekarang, apapun yang terjadi, dia tidak akan menderita ketidakadilan sedikit pun lagi. Aku tidak pergi, aku tetap di sini. Semua yang mengintimidasi kamu, akan aku hadapi satu persatu. Pergi. Kalian tidak ada yang akan keluar dari sini hari ini. Dasar orang tua bodoh. Demi wanita ini, kamu menghancurkan pernikahanku. Aku tidak akan melepaskanmu. Pengawal. Lumpuhkan dia. Gubernur Ye, pasukan pengawal Dragon Hall sudah berkumpul. Mohon perintah. Baik. Keluarga Wang berani sekali mereka tidak menghormati Dragon Lord. Kalian semua, ikuti aku. Saat kita masuk, kita akan musnahkan keluarga Wang. Siap. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Chen Tianyu, semua ini karena aku. Itu tidak ada hubungannya dengan orang tua itu. Jika kamu ingin membunuh atau menyiksa, hadapi aku. Li Xin, berani-beraninya kamu memohon padaku? Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak memanfaatkannya. Kamu memaksa tetap tinggal dan membuat masalah. Kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Jangan kira kamu bisa lolos tanpa cedera. Setelah aku selesai dengan orang tua ini, aku akan berurusan denganmu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu bajingan, Li Xin, mengenalmu hanyalah nasib buruk. Bajingan tua. Bahkan di ambang kematian, kamu masih melawanku. Sebentar lagi, aku akan melemparkanmu dan perempuan jalang ini ke dalam kuburan massal. Aku tidak bisa membayangkan betapa lucunya ekspresi wajahmu. Apa yang kamu tunggu? Ayo, gerak. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Gubernur Ye.
Kenapa tidak bilang kalau kau datang? Aku berniat menyambutmu. Gubernur Ye adalah langitnya Provinsi Jiang. Tianyu, kau benar-benar memiliki istri dan mertua yang baik. Saat kau naik jabatan, jangan lupakan kami. Tentu. Gubernur Ye adalah bawahan paling andalan Long Shuai. Jika Long Shuai tahu kau mencuri token itu, dia tidak akan melepaskanmu. Kau harus segera minta maaf padanya. Mohon ampun padanya. Tidak apa-apa. Dia tidak berani berbuat apa-apa padaku. Pak Tua, maut sudah di depan pintumu, dan kau bahkan tidak menyadarinya. Gubernur Ye adalah langitnya Provinsi Jiang. Apa kau benar-benar bisa menembus langit? Hari ini adalah hari kematianmu. Wang Zhenhua. Ada apa? Gubernur Ye, ada seorang kurir yang mencuri token Long Shuai. Di pernikahan putriku, dia menyamar sebagai Long Shuai. Aku akan memberinya pelajaran. Apa? Gubernur Ye, jangan marah. Aku akan menyuruhnya, minta maaf padamu sekarang, minta maaf. Tunggu apa lagi? Cepat dan berlutut, dan minta maaf pada Gubernur Ye. Ye Ling Sue. Ini orang yang kau dukung, kemari dan terima hukumannya. Beraninya kau, berani tidak menghormati Gubernur Ye? Tuan, tolong berhenti bicara. Ye Ling Sue. Lihatlah para bajingan ini. Bagaimana kau bisa menjadi gubernur? Kau hanyalah kurir. Berani menyuruh Gubernur Ye? Pengawal, patahkan kakinya. Seret dia ke sini dan suruh dia berlutut di depan Gubernur Ye, minta maaf. Ah? Bawahan Anda, Ye Ling Sue, memberi salam, Marseka Long. Apa? Dia benar-benar Marseka Long? Mustahil. Dia jelas hanyalah seorang kurir. Gubernur Ye, apa Anda salah? Dia hanyalah kurir. Bagaimana mungkin dia menjadi Marseka Long, Tuan? Diam. Tuan Marseka Long, ini adalah kegagalan saya dalam menjaga disiplin yang membuat orang ini begitu sombong, menghina Anda. Tolong hukum saya, Marseka Long. Dia terluka. Siapa yang melakukan ini? Siapa lagi? Tentu saja kau, Ye Ling Sue, bawahanmu yang baik. Orang sepertimu tidak pantas hidup. Hari ini siapa lagi yang berani menyinggung Nona Li? Aku akan selesaikan satu persatu. Tuan Long Shuai, aku salah. Maafkan aku. Mohon maafkan aku. Maafkan kau? HMPH, kau menindas Li Xin karena dia tidak punya dukungan, kau ikut campur dalam hubungan mereka. Kau menggunakan keluarga Wang untuk berbuat jahat. Hal-hal yang kau lakukan, satu persatu, apakah ada satupun yang membuatku bisa melepaskanmu? Bawa dia pergi. Mulai sekarang, keluarga Wang diusir dari Haicheng. Ya? Tuan Long Shuai, keluarga Wang kami memiliki pengaruh yang kuat di Haicheng. Setelah bertahun-tahun, kau akan menghancurkan keluarga kami hanya untuk wanita ini? Hanya untuk orang rendahan ini? Kau ingin memusnahkan keluarga Wang? Bodoh. Tahukah kau siapa dia? Siapa lagi? Dia hanya penjual nasi goreng pinggir jalan, hanya seorang wanita. Diam. Dia adalah milik Long Shuai putri kandung yang hilang selama 15 tahun, Lin Nian. Apa? Putri Komandan Naga.
Apa? Dia putri Komandan Naga? Kita tamat. Keluarga Wang kita hancur. Ya Tuhan, aku benar-benar berani mencuri pria dari Putri Komandan Naga. Aku benar-benar berani mencuri pria dari Putri Komandan Naga dan memfitnahnya di pernikahan. Dia tidak akan memaafkanku. Aku benar-benar memisahkan dia dan anakku dengan tanganku sendiri. Aku benar-benar memisahkan dia dan anakku dengan tanganku sendiri. Ya Tuhan, dosa apa yang telah aku perbuat? Aku salah. Maaf. Aku buta. Baru sekarang aku menyadari perasaanku yang sebenarnya. Kaulah yang paling aku cintai. Bisakah kamu memaafkanku? Bisakah kita mulai lagi? Chen Tianyu, apa kau pikir aku bodoh? Kamu sama sekali tidak mencintaiku. Kamu hanya cinta uang dan status. Aku menyesal telah menyia-nyiakan 5 tahun untukmu. Aku menyesal telah menyia-nyiakan 5 tahun untukmu. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membuat kesalahan itu lagi. Bawa dia pergi. Long Shuai, ampuni aku, Long Shuai. Jadi kamu benar-benar putriku. Nian. Paman, aku tahu kau sangat baik padaku, tapi aku masih tidak percaya bahwa semua ini nyata. Apakah kamu punya liontin giok? Liontin ini diberikan oleh ayahku 15 tahun yang lalu, saat dia sedang dalam misi, dia memberikannya padaku. Setengah lainnya bersamanya. Dia bilang selama aku memiliki liontin ini, aku bisa menemukannya. Ayah, kamu benar-benar ayahku. Nian. Ayah akhirnya menemukanmu. Ini benar-benar hebat. Baik. Selamat, Long Shuai, atas direbutnya kembali Long Jian.